Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar sistem HVAC, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Hari Ramadan, bisa dipanggil Rifki. Jabatan saya Widya Suara Ahli Pertama, program keahlian di Elektronika dan Teknik Listrik. Unit kerjanya di BPPP MPV BOE Malang. Baik. Oke, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Nanti dibalas cakep dan ya. Oke ya. Oke, pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Jangan lupa membeli kelapa. Maksudnya? Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Mari belajar dengan penuh semangat dan bahagia. Oke. Pepatah orang dulu bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ke Bapak Ibu sekalian. Silakan di scan untuk barcode yang ada di depan atau QR code yang ada di depan. Nanti akan diarahkan ke Padlet. Silakan diisi nama, asal sekolah, dan seberapa jauh pengetahuan Bapak Ibu tentang sistem HVAC ini. Oke, sebelum itu sambil mengisi Padlet, saya izinkan saya menyampaikan kata motivasi untuk hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belajar hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi bagaimana kita bisa membawa perubahan dalam pembelajaran dan pekerjaan kita. Ingat, keberhasilan peserta didik kita di masa depan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan hari ini di kelas ini. Mari kita jadikan sesi ini bukan hanya mendengar, tetapi aktif berpartisipasi, berani bertanya, dan saling belajar satu sama lain. Oke? Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Oke, sepertinya sudah mengisi Padlet semua. Oke. Perkenalan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Pak Dena dari SMK 1 Gresik. Oke. HVAC untuk memperbaiki AC. Salam kenal Pak Dena. Kemudian ada Pak Fahrul dari SMK 2 Fakfak. Nah, HVAC untuk memperbaiki kulkas. Kemudian ada Pak Demas dari SMK 3 Sorong. HVAC untuk mempelajari sistem AC. Kemudian ada Pak Yanto, Pak Waluyo, dan Pak Sutikno. Oke, salam kenal semuanya ya. Kemudian sebelum masuk ke inti dari materi, izinkan saya menyampaikan rules classroom, yaitu dari pelatihan HVAC ini sendiri. Yang pertama, disiplin waktu. Kemudian yang kedua, aktif berpartisipasi. Yang ketiga, fokus dan konsentrasi. Keempat, kerjasama tim. Kelima, keselamatan kerja atau safety first. Yang keenam, etika dan sikap. Yang ketujuh, yaitu komitmen belajar. Apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju? Setuju. Siap, terima kasih. Kita akan bersama-sama melaksanakan komitmen ini. Oke, saya akan menyampaikan indikator hasil belajar dari pelatihan ini. Yang pertama yaitu menjelaskan prinsip kerja sistem HVAC. Yang kedua, mengidentifikasi komponen HVAC. Yang ketiga, melakukan perakitan atau assembly sistem HVAC. Yang keempat, melakukan pengujian dasar dan troubleshooting dasar. Baik, ini adalah masuk ke materi kita sistem HVAC pada prinsip dasarnya, yaitu memindahkan panas dari dalam ruangan ke lingkungan luar secara terus-menerus. Oke, ada komponen utama yaitu kompresor, kondensor, filter dryer dan pipa kapiller serta evaporator. Ya. Baik. Berikutnya komponen yang utama yang pertama adalah kompresor, yaitu jantung sistem refrigerasi. Fungsi utamanya yaitu menghisap refrigeran dari evaporator dan menekannya menuju kondensor untuk menjaga sirkulasi. Oke, sebelum saya beralih ke jenis kompresor, saya ingin bertanya, apa fungsi utama kompresor? Izin Pak. Oke, silakan Bapak. Fungsi utama kompresor yaitu salah satunya menghisap refrigeran dari evaporator dan menekannya menuju kondensor, Pak. Baik, ada yang ingin menambahkan? Saya boleh Pak? Ya, silakan. Menyalurkan freon ke sistem sirkulasi, kondensor, dan evaporator. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya betul semua. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, ini adalah dua jenis kompresor, ada hermetik dan semi hermetik. Nah, perbedaannya adalah di segi efisiensi. Untuk menggunakan hermetik itu di efisiensi skala kecil, sedangkan semi hermetik untuk skala yang besar yaitu di industri. Kemudian SOP perakitan kompresor ya. Yang pertama harus diinspeksi dulu fisiknya. Yang pertama cek bodi tidak penyok, tidak berkarat, dan terminalnya juga utuh. Di dalam kompresor juga ada komponen elektronikanya, yaitu ada running kapasitor dan juga relay. Oke, kemudian pemasangan dudukan juga
diperhatikan serta posisi vertikalnya juga diperhatikan. Kemudian diperhatikan juga koneksi jalurnya. Oke, komponen yang kedua yaitu ada kondensor, yaitu pelepas panas. Oke, izinkan saya bertanya Bapak dan Ibu sekalian, menurut Bapak dan Ibu apa fungsi komponen kondensor? Saya, Pak, Silakan Bu. membuang panas ke lingkungan. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bapak, Oke, silakan. mengubah gas refrigeran menjadi cair. Baik, betul sekali. Boleh ditunjukkan kondensor yang mana, Pak? Sebelah sini Bapak. Oke, baik, yang warna hitam. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semua juga bagus ya jawabannya. Dan fungsi kondensor sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut, yaitu komponen ketiga ada filter dryer, itu sang pelindung. Filter dryer ini berfungsi adalah menyaring partikel kotoran dan menyerap kelembapan udara atau uap air sebelum memasuki pipa kapiler. Dan posisinya ini adalah di antara kondensor dan pipa kapiler. Kemudian komponen keempat ada pipa kapiler di sini. Nah, pipa kapiler ini adalah bertujuan untuk menurunkan tekanan refrigeran secara drastis dan mengatur debit yang masuk ke evaporator. Untuk aturan perakitannya, tolong hindari tekukan tajam karena pipa kapiler ini adalah sangat kecil untuk diameternya. Kemudian pastikan jalur bebas kontaminasi dan lakukan bracing dengan sangat hati-hati agar timah tidak menyumbat lubang mikronya. Oke, baik. Saya lanjut ke komponen 5 yaitu evaporator. Evaporator ini adalah menyerap panas. Refrigeran menyerap panas dari udara ruangan mendidih dan berubah wujud dari cair atau kabut menjadi gas sepenuhnya. Ada variannya yaitu bar tube, sistem sederhana, dan ada yang lainnya yaitu ada fine tube. Nah, untuk perakitannya, pastikan sirkulasi udara ruangan lancar melewati sirip-sirip. Kemudian pasang fan evaporator dan hubungkan pipa kapiler inlet dan suction line outlet ke kompresor. Baik. Sebelum saya lanjut ke sini, saya izin bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, komponen apa yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran? Silakan Bapak. Pipa kapiler, Bapak. Maaf Bapak, jawabannya kurang tepat. Ada lagi? Oh, silakan Bapak. Filter dryer. Oke, betul. Jawabannya adalah filter dryer. Filter dryer adalah untuk menyaring kotoran partikel kecil kotoran. Nah, ini adalah pemetaan perubahan wujud dari kompresor, kemudian kondensor, pipa kapiler, serta evaporator. Cara dengan kasarnya yaitu ini adalah sistem kerjanya. Mulai dari kompresor mempunyai fasa gas yang bertekanan tinggi dan temperatur tinggi. Kemudian mengalir ke kondensor. Pada kondensor fasanya berubah wujud menjadi cair, mempunyai tekanan tinggi dan temperatur normal. Kemudian setelah dari kondensor masuk ke pipa kapiler. Pipa kapiler ini sudah campuran ya, cair atau gas dan tekanan rendah serta temperatur yang rendah. Kemudian akan disalurkan ke evaporator yang mempunyai fasa gas, tekanan rendah dan temperatur rendah, dan begitu juga seterusnya ya, karena sirkulasi ini berulang. Baik. Kemudian ada interaksi sistem teknik penyambungan pipa, yaitu ada dua, bracing pengelasan dan flare connection. Untuk perakitan ya, kita harus memperhatikan secara visual ya, cek posisi komponen, perapian jalur pipa, kualitasnya, sambungan bracing, tidak keropos, dan presisi dengan flare-nya. Kemudian jalur refrigeran, bebas tegangan tajam, bebas sumbatan, semua siklus terhubung dengan benar. Dan kelistrikannya juga harus diperhatikan untuk wiringnya ya. Wiring kompresor terpasang erat, grounding aman, terminal listrik tidak kendor. Kemudian secara mekanis seluruh baut, pengikat kencang, dudukan mounting, kompresor, kondensor, dan evaporator harus stabil. Kemudian juga saya ingatkan tentang protokol K3. Apa itu K3 Bapak Ibu? Yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, baik, yang pertama harus menggunakan wear pack tahan api supaya luka bakar atau paparan suhu ekstrim tidak terkena pada langsung ke tubuh kita. Kemudian ada helm dan kacamata pelindung untuk melindungi percikan api dari bracing dan serpihan tembaga. Kemudian memakai sarung tangan kulit atau kerja supaya kita tidak menerima tepi pipa tajam atau sengatan panas dari pipa. Kemudian juga memakai safety shoes atau sepatu yang tertutup karena takut untuk kejatuhan kompresor atau alat berat di sekitarnya. Ya, untuk SOP yang ketiga ini 3 fase, ada prakerja, operasi, dan pasca kerja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan melanjutkan diskusi kelompok ya Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga saya untuk membagi lembar kerjanya, diskusi kelompok. Oke.
Baik. Saya akan membagi dua kelompok. Yang di sebelah kiri saya ini adalah kelompok 1, yang di sebelah kanan adalah kelompok 2. Silakan Bapak dan Ibu mengerjakan masing-masing soal, diskusi kelompok, kemudian nanti akan perwakilan dari kelompok maju 1 orang ke depan untuk menjawab pertanyaan dari diskusi kelompok dari sistem HPAC ini. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk waktu diskusi. Silakan dimulai. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekiranya ada yang ingin maju ke depan untuk menampilkan hasil jawaban atau pemaparan diskusi dari masing-masing kelompoknya, Mohon izin Bapak. silakan Pak Nizar Baik, maju ke depan. teman-teman sekalian dan Bapak. Silakan, silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pertanyaan pertama tentang fungsi kerja HVAC, yaitu bagaimana sistem HVAC menghasilkan udara dingin. Jawabannya yaitu sistem HVAC bekerja dengan siklus refrigerasi. Yang kedua, komponen HVAC, yaitu sebutkan komponen utama HVAC. Yang pertama ada kompresor, evaporator, kondensor, dan juga kantor ekspansi. Yang ketiga itu assembly HVAC. Apa langkah-langkah utama? Yang pertama yaitu pemasangan unit indoor dan outdoor. Kemudian yang keempat, pengujian dan troubleshooting. Apa langkah awal pengujian sistem HVAC? Yaitu langkah awal pengujian, periksa sumber listrik dan pengaman. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Kemudian di kelompok 2 silakan maju untuk mewakilkan hasil paparannya. Oke. Jadi jawaban yang pertama, sistem HVAC bekerja dengan siklus refrigerasi. Yang kedua, jawabannya yaitu kompresor, evaporator, kondensor, kathode, dan blower. Jadi jawabannya yang ketiga yaitu langkah-langkah perakitannya, di mana ada 5 langkah, dan yang terakhir yaitu jawaban langkah awal pengujian dan pastikan aliran udara tidak terhambat. Baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung pelatihan. Izinkan saya untuk memberikan refleksi ya, atau dari peserta perwakilan untuk memberikan refleksi. Kira-kira siapa? Silakan Bapak. Terima kasih waktunya Pak Rizky. Ya. Untuk refleksi yang pertama itu pembelajaran HVAC memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip kerja sistem pendingin, Pak. Jadi mulai dari proses siklus refrigerasi hingga perpindahan panas yang terjadi di dalam sistem. Peserta juga mampu mengidentifikasi komponen utama seperti kompresor, kondensor, evaporator, dan kathode ekspansi beserta juga fungsinya. Baik, terima kasih atas refleksinya. Kemudian ada lagi yang lainnya? Yang kedua Pak, Ya, siap. ya dari kelas ini itu kita dapat belajar melakukan perakitan sistem HVAC dengan urutan yang benar, serta memahami pentingnya ketelitian dalam setiap tahapan kerja. Tidak kalah penting, serta juga dibekali kemampuan pengujian dan troubleshooting dasar, sehingga dapat mengenali dan menangani gangguan sederhana pada sistem HVAC. Baik, terima kasih atas refleksinya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas, saya ada tugas mandiri. Silakan di-scan. Ini bisa dikumpulkan besok siang, maksimal jam 1 siang ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Saya sampaikan terima kasih banyak.